Haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Kudus Tuhan kekuatanku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Ku percaya kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan kekuatanku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan kekuatanku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Terpujilah Engkau. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Kau sangat ku cinta, oh. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku.
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah kau meninggalkanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kasih Tuhan. Bersyukur di hari ini kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami tidurkan hati kami, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes. Shalom semua, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Selamat pagi. Baik, ada yang mau sharing? Ya, silakan. Ini buka mic. Pak Tian mau sharing. Shalom semua. Bagaimana sharing tentang pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan itu ya. Seperti yang akhir-akhir ini kita lihat seperti kehidupan Ayub ya. Saya juga penasaran bagaimana ya kayak gitu, bagaimana kehidupan Ayub itu bisa dibentuk dan bisa tenang gitu.
dan bisa bagaimana Tuhan itu bisa hanya itu di kehidupan Tuhan, di hidupnya Tuhan. Seperti yang saya dengarkan terus firman Tuhan, yang akhir-akhir ini mulai kita pelajari Ayub itu. Saya merasakan Tuhan itu, dan saya rasakan bisa melihat gitu. Waktu kita bilangnya, oh waktu kita ini udah mulai molor, yang waktu kita ambil jam 5 itu ya, sekarang jam 5. Hanya kita ngomong tengah 5 aja, merindukan lebih dipercepat itu, iya, langsung respon gitu. Itu bisa merasakan Tuhan itu sampai hari Minggunya, bisa merasakan Tuhan itu. Sampai tertransfer pula saya rasakan itu kepada anak-anak gitu ya. Iya ya Tuhan. Sampai kemarin waktu kita pelajari Ayub itu, saya buka terus baca di yang gereja Maha Kuasa itu ya. Gimana ya Tuhan itu Ayub itu bersekutu kepada Tuhan itu. Itu merindukan. Cuman merindukan aja ada jawaban gitu. Kadang kita melihat, merasakan Tuhan itu pun kayak seperti kita dulu, emang hati kekerasan itu ya. Kadang itu kurang percaya, kadang itu nggak yakin. Itu terus yang membuat menghalangi datang kepada Tuhan itu. Kadang kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita sangkal. Iya ya, seperti dibilang kepada yang waktu minggu yang lalu, datanglah kepadaku yang hal pengikut Kristus gitu ya. Yang di pikiran saya tuh, gimana bisa mengikut Kristus ini yang dengan sepenuhnya. Pasti kayak kita ini masih gagal terus lah. Yang saya rasakan, iya, saya di firmannya bilang kayak orang Petrus itu, kami sudah memberikan ini, kami sudah ini. Itu kan jawaban Tuhan apa? Juallah segala hartamu katanya. Ya, segala menjual harta itu bukan harta cuman dunia, tapi dari segi harta waktu, dari segi harta lebih menguntungkan membutuhkan Tuhan. Itu saya rasakan kadang kalau sebagai apa yang difirmankan itu, yang sering kita dengarkan itu sebenarnya ada, tapi kita kadang ada yang mau kita seringkan. Tapi apa yang kita seringkan itu kadang hati kita bergejolak, takut, kawan. Takut dan dihakimi. Nah, itu yang sering kita alami. Bagaimana nanti kita dihakimi, seperti contohnya dibilang takut akan Tuhan itu. Untuk merasakan takut akan Tuhan itu pun sangat luas gitu. Seperti yang kita dengarkan terus kemarin, Ayub, Ayub, Ayub terus, itu sangat gimana. Tapi kalau kita bilang takut akan Tuhan, hanya bilang merindukan pagi aja cepat, agak dipercepat, kita udah merasakan. Ternyata apa yang dirasakan Ayub selama ini ya kan. Saya pun dulu berpikir, gimana ya Tuhan berkomunikasi kepada Ayub ini berkomunikasi kepada Tuhan. Ternyata hanya merindukan Tuhan aja. Setelah tak baca-baca banyak, karena merindukan Tuhan setiap hari. Mengutamakan Tuhan setiap hari, apapun seperti yang kita rasakan itu. Cuman hanya kayak gitu bilang, kita dipercepat aja, kita bisa merasakan gitu. Itu yang saya rasakan kemarin, tapi gimana saya bilang, kadang saya pun mau bilang menghargai Tuhan, mengutamakan, menjual harta. Di saat saya menginginkan kayak gitu, saya diobrak-abrik sipnya gitu. Kadang bergejolak di hatinya. Kadang dibilang, "Oh, ini akan harus hari Minggu." Kadang dia masuk pulang jam 4 pagi. Gimana mau duduk diam lagi. Kadang mau kita rindukan, kayaknya udah ini. Kadang pikiran melawan gitu. Tapi di saat saya pun berpikir kayak gitu, Tuhan terus saya merasakan hadiratnya itu nggak hilang gitu. Apa ya, gimana ya, kok bisa ini nggak hilang, walaupun itu pun karena kepribadian saya gitu.
gimana saya mengenal. Tapi Tuhan sudah lihat hatinya. Bagaimana apa yang kita pelajari tentang Ayub. Bagaimana melihat hatinya, kita merindukan Tuhan. Kadang itulah ujian bagi kita ya. Kadang dia berabrik shiftnya, kadang dia berabrik waktunya datang. Kadang kayak kemarin waktu pagi langsung disuruh second kemana nih. Sangat sulit sekali untuk duduk jam 4 itu ya. Tapi apa yang kita melihat pengenalan akan Tuhan itu hari-hari kok Tuhan berbicara terus sabar sekali ya. Terus bagaimana dia membentuk hati kita. Waktu kemarin juga kadang rasanya dekat kali kan. Kadang kita mau nangis gitu. Kok bisa ya Tuhan untuk membawa-bawa terus kayak gini? Kok bisa ya Tuhan kayak gini kadang? Itu ada terus di hati kayak gitu ya. Kadang kita udah berpikir bagaimana ya caranya kita bisa datang kepada Tuhan ini. Itu karena masih ada kita dunia kayak gitu. Kita terus melawan dalam hatinya. Tapi apapun pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, asal kita mau gitu dibentuk gitu. Sekarang kita pun udah dihakimi langsung merajuk, kalau langsung hatinya ini. Tapi Tuhan terus menarik kita ya, bagaimana kadang kita tidak bagaimana untuk cara menjalankan gitu. Hanya karena kadang di dalam pikiran kita itu susah gitu. Karena kita bilang susah pun Tuhan itu terus menarik. Kadang kita mendengarkan tiap pagi itu kok bisa ditarik-tarik ya. Kok bisa merasakan Tuhan terus ya. Kok bisa ini ya Tuhan. Sekarang kalau dulu dikatakan ya udah kalau nggak diabaikan Tuhan, Tuhan pun ternyata akhir-akhir ini enggak. Sekarang kita mengabaikan pun kayaknya masih dibangunkan, kayaknya masih di ini hadiratnya nggak hilang gitu. Itu yang kita rasakan bagaimana seperti Ayub itu ya. Oh ini kan diadakan apa tuh Ayub itu merasakan bahkan sampai udah dimaki-maki pun kadang sampai bahkan istrinya pun sudah ini gitu kok bisa ya. Tapi karena saya penasaran kemarin membacanya itu mana ya kehidupan Ayub ini saya coba terus tak lihat di apa Maha Kuasa itu ternyata hatinya gitu. Oh iya ya, hatinya terus yang berpaut kepada Tuhan. Bukannya kalau dulu tuh bagaimana orang ini bertemu dengan Tuhan setiap hari ya. Apa ya, ternyata bukan ya. Nah, itu yang kita alami, seperti saya alami kalau sekarang kan kalau yang nggak nyata itu ya yang nggak kita lihat. Ternyata bahkan di dalam pun sudah ada Tuhan itu, sudah kita merasakan. Tapi kalau secara manusia kita harus melihat baru nyata. Tapi kan sedangkan nyata pun itu sudah dilihatkan kepada kita. Tapi karena kekerasan hati kadang karena kekhawatiran kadang itu muncul, kadang karena ekonomi muncul membuat kita. Tapi Tuhan sangat baik terus sangat peduli, sangat 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 sayang apa gimana ya merasakan mengatakannya itu nggak bisa mengatakan terharu gitu. Kita udah berabrik ternyata dia masih ini. Nah itulah pengenalan sampai hari ini bisa kita mendengarkan Tuhan itu terus setiap pagi dengan kita merenungkan dia aja gitu, merenungkan dia itu kita bisa mendapatkan hadiratnya gitu. Itu yang saya dapat terus kadang sering pun saya mendapat tapi ya itu takut untuk ngomong karena ya langsung dihakimi kadang kadang langsung dihakimi tapi caranya untuk dihakimi kita tuh beda beda gitu rasanya gitu. Kalau dulu dihakimi kecut, kalau di sini dihakimi bisa sukacita gitu. Itulah perbedaannya yang kita mendengarkan Tuhan itu yang sekarang gitu. Waktu dihakimi kita merasa kecut, tapi kok tiba-tiba sampai di pekerjaan apa di mana kok ada sukacita. Kalau ada ini, ada damai sejahtera itu tinggal terus di dalam hati kita walaupun dihakimi. Itu perbedaannya Tuhan yang sekarang yang kita dengarkan. Ini yang saya alami di dalam hidup saya. Kadang mau menceritakan yang dihakimi, udah marah, udah kecut duluan. Tapi itu yang saya rasakan
Beda perbedaannya waktu dihakimi sekarang sama dihakimi dulu. Ada rasanya damai sejahtera itu tinggal. Boleh saya merasakan di dalam kehidupan saya dan boleh kasih sayangnya itu ada langsung gitu. Setelah selesai kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Itu aja, Pak. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Dalam Kak Kesia, persiapan kali ini. Baik, puji Tuhan ya. Apa kabar Kak Kesia? Kelihatan mukanya. Gimana nak? Udah sehat? Ngomong lah biar kedengaran suaranya. Salam semua. Sudah. Salam semua dulu lah. Salam semua, selamat pagi. Gak ada kabar sehat. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan. Selamat. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes, itu dong. Baik, puji Tuhan ya. Nah, saudara, ketika saya mendengar saudara cerita gitu ya. Lalu saudara, kan kita ini kan begini ceritanya. Jadi sekarang ini kan Tuhan menampakkan diri kan. Ya, perhatikan ya. Jadi ketika saya cerita itu ini jangan samakan dengan kita dulu gitu. Dulu kita belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya kita itu belum memasuki zaman itu gitu. Oke, itu perbedaannya. Nah, sekarang Tuhan itu menuntun kita. Tadinya kan kita kan nggak tahu, saudara. Kok bisa kita sampai kepada keadaan ini? Hebat sekali. Ajaib sekali. Keajaiban yang kita alami sekarang jauh lebih tinggi daripada keajaiban yang kita alami dulu. Jauh. Walaupun dulu mungkin ada mujizat segala macam. Gitu ya. Tapi yang sekarang ini, saudara ya, itu kehadiran Tuhan itu gitu ya, tanpa terhalangi oleh kita. Gitu. Iya, kita boleh dengan iman maju terus gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu memerintah. Di mana dia memerintah? Di hati kita. Tahu nggak, hati kita ini penuh dengan tuduhan. Iya, tuduh terus sama iblis itu. Seperti tadi itulah, kadang terintimidasi gitu kan. Kadang kita itu dulu itu kalau misalnya takut ngomong itu karena takut dihakimi gitu. Langsung kecut gitu kan. Tapi sekarang ini saudara, ketika kita mulai mengalami betapa sabarnya Tuhan itu, kan itu kan pengalaman langsung kita alami. Kayak entah kenapa tiba-tiba langsung kita rasakan itu, Tuhan itu kayak apa gitu. Setiap kali dia datang gitu, ketika dia lihat hati kita ya, dia kayak lupakan semua yang kemarin gitu. Kayak kita itu benar-benar fresh, baru aja gitu. Itulah bedanya saudara.
Jadi benar-benar coba sekarang ya, misalnya ketika beberapa hari ini lah gitu saya deg-degan terus ya, jangan sampai di WA nggak hari ini ya, misalnya saya sudah janjikan 2 hari lagi gitu. Jadi kemarin itu kan sudah minggu ini gitu kan saya bilang. Sementara yang satu juga sudah mendesak juga gitu kan. Nah, jadi rasanya itu saudara ya, setiap hari itu, jadi misalnya mau pergi ke apa gitu ya, ke sekolah gitu ya. Jadi rasanya itu kalau apa namanya, itu rasanya benar-benar gak siap gitu. Kenapa? Pikiran itu kan. Jadi sampai-sampai begini, kapan lah pagi gitu. Supaya apa saudara? Jadi kadang ketika di sekolah ya rasanya pengen lari gitu, rasanya gitu, lari maksudnya ke tempat doa saya. Di puji Tuhan kemarin itu pagi-pagi kelas saya mulai jam 10 gitu ya. Jadi saya udah nyampe tengah 9 gitu ya. Jadi di situ benar-benar saya punya waktu. Kebetulan saya dikasih meja yang ini ya, ya nyaman lah gitu ya, nyaman. Saya bisa kasih barang saya di situ gitu ya. Saya duduk di sana dan saya menghabiskan waktu saya di sana. Duduk gitu, saya duduk sambil baca firman Tuhan. Itu benar-benar indah sekali gitu. Baca terus. Kadang saya ke dapur, di dapurnya itu kan ada juga tempat duduk, tempat kita makan gitu ya. Itu saya juga habiskan waktu di sana. Jadi benar-benar apa ya, yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, datanglah kepadaku katanya. Engkau mesti terus menanti-nantikan aku katanya gitu. Jadi itu bisa saya alami gitu. Dengan kondisi tadi itu gitu. Jadi karena begini saudara. Sekarang ini saudara, saya itu lagi dibawa. Secara pribadi lah kalau saya ceritain sekarang kan, karena yang saya ceritakan pengalaman saya gitu. Sebetulnya kita semua juga seperti itu. Kita itu sedang dibawa. Jadi ketika kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa ini, menerima Tuhan yang datang kedua kali ini, kita itu jadi gini, kalau kita nggak bisa lagi hidup dengan gagasan kita gitu, nggak lagi. Jadi kayak rasanya jadi serba salah gitu. Yang saya pikir misalnya ketika saya mulai kerja, saya semangat terus melakukannya, gitu kan? Saya, wah Tuhan terima kasih Tuhan kasih kesempatan, gitu kan? Tapi setelah itu kadang terpikir gitu, saya mau kembangkan, gitu kan? Tapi tiba-tiba enggak gitu. Jadi saya harus menantikan gitu. Jadi apa ya? Benar-benar dalam kondisi harus bergantung sama Tuhan gitu. Karena kan sekarang dia yang maha kuasa, dia yang memerintah katanya gitu loh. Saya mesti menegakkan pemerintahan Tuhan di hati saya gitu. Tapi dia itu tidak intimidasi gitu sebetulnya. Dia diam, dia tunggu kita itu ambil inisiatif, menjadi aktif gitu. Dia tunggu. Di satu sisi dia mengatakan, kamu mesti duduk di kakiku, datanglah kepadaku. Tapi di satu sisi kita enggan. Iya, tapi waktu kita enggan itu pun saudara ya. Jadi dia tetap di samping kita gitu. Jadi seperti dirasakan tadi itu, yang diceritakan sama Matian tadi gitu.
Saya boleh nangkap itu. Dan kira-kira yang saya nangkap itu tahu, kira-kira seperti itu juga lah Tuhan gitu loh. Karena kan sekarang ini tahu, yang mendampingi kita itu adalah firman Tuhan. Kan dikatakan begini, Tuhan itu adalah firman, firman itu adalah Tuhan. Makanya saudara, ketika saya katakan saya merindukan pagi ini, ya, karena di pagi hari ini gitu ya, jadi misalnya beberapa hari ini gitu ya, ketika saya bilang, saya sudah, misalnya saya hitung lah, kerjaan saya begini, saya bayangkan lah, ya, karena dia yang melihat wajah saya gitu kan saya bukan yang minta gitu. Bayangan saya, ya pakailah, Tuhan pakai dia lah. Karena kan sambil kerja itu kan sambil cerita juga. Iya benar-benar sambil cerita tapi gak enggak juga. Gitu. Saya diam, saya tahan sampai ada keluhan gitu kan. Bayangan saya orang itu yang ngomong. Kan seperti yang di Batam Center itu kan, wah kadang dia ngingatin gitu. Ambil uang gak? Gitu. Iya. Karena kalau jalan di kerjaan saya, oh tuh, jadi ngerti gitu. Enggak gitu kan. Tapi saya tahan, saya tunggu Tuhan gitu. Benar-benar saya pandangi Tuhan. Makanya saya bilang, saya rindu sekali setiap kali kita bersekutu gitu. Padahal kan yang ngomong saya. Ya kan? Jadi pas saat bersekutu ini saudara, kan kita sudah membiasakan, saya sudah membiasakan. Saya tidak merancang-rancang untuk apa yang saya ngomongkan setiap pagi. Tak pernah. Lagu-lagu ini kita mau nyanyiin apa? Gak pernah. Saya rancangkan apapun lagi. Entah bagaimana pagi itu. Karena kita benar-benar membiarkan Tuhan. Gitu. Tapi kan itu kan gak mudah. Cari pendeta yang hebat. Coba suruh dia ngomong setiap hari. Tanpa dia persiapan. Tanpa dia ada apa namanya, bagian-bagian. Sudah ada bukunya dia, sudah apa yang mau dikotbahkan dia. Iya. Misalnya paket berbicara mengenai kerendahan hati. Nanti dicari firman Tuhan semua. Kalau dia misalnya mau membuat saat teduh gitu. Kita awal-awalnya kan kita belum sharing buku ini sudah. Firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dulu. Kan saya juga kan gentar juga untuk apa namanya sharingkan itu di ibadah raya juga. Tapi coba lihat belakangan ini. Selalu saya selipkan, saya baca firman Tuhan. Tapi waktu saya baca saya tidak terangkan di sana. Saya hanya baca saja, tapi perhatikan ketika murni kita baca firman Tuhan. Ya. Tuhan itu nyata. Iya. Dia masuk begitu indah, saudara. Jadi itulah yang kita rasakan setiap hari. Iya. Jadi benar-benar apa yang dianggap orang. Jadi ketika saya bilang, saya cerita tadi tentang anak yang saya bilang, yang satu dia masih 4 tahun, 3 tahun atau berapa tahun. Jadi kan karena dia dekat sama papanya, jadi pas di awal itu ketika saya dekat, saya dampingi dia, akhirnya si coachnya bilang, Bapak jangan terlalu dekat sama dia. Gitu kan. Karena dia itu
karena kami pas di sesi itu 2 asisten gitu kan, asisten yang senior di atas saya lah satu kan, gitu, ya kan cuma saya laki-laki kan. Nah, jadi udah aja lah. Jadi kan saya itu kan jadi membatasi dong gitu. Jadi nggak saya dampingi lah dia gitu. Ada anak satu lagi. Gitu. Nah si anak satu laki-laki yang satu ini pun kalau yang ini normal gitu. Dia hanya butuh sosialisasi, hanya butuh gimana dia supaya dia itu bisa menjadi seorang kokoh gitu. Dia sudah 7 tahun pintar. Nah cocok lah disandingkan dengan anak yang satu ini gitu. Ya, tapi dia jadi ketika dibuat kayak masing-masing lomba gitu ya, kayak sama-sama misalnya jepitkan penjepit gitu buat tali gitu. Jadi ada anak itu memang yang nggak mau kalah gitu. Ini bukan perlombaan loh, ini cuma latihan. Dia bilang gitu. Wah, tahu lomba juga. Kalau dia kalah, wah dia bisa marah gitu, bisa sampai aku ini nggak berguna gitu. Ya, nanti bisa dia itu merengek apa gitu. Cowok gitu kan. Nah, jadi ketika itu kan jelas ya mundur lah kan. Akhirnya kan kalau dibilang seperti itu kan cobalah. Ya sudah, saya tahu diri gitu kan. Jadi kalian misalnya kalau dituntun berjalan kan harus dipegangin. Gak usah dipegangin. Ya. Bayangkan anak 4 tahun gitu. 3 tahun apa 4 tahun. Nah, jadi ketika pas coba di ini gitu kan. Suruh saya tapping gitu kan. Lalu setelah itu pas mau yang di punggungnya gitu. Itu saya lengah sedikit lah gitu kan. Saya temani juga ayunan. Wah terjatuh kayak gitu. Di situ sayang sih. Kan ketika dibilang itu kan akhirnya kan saya itu kan jaga jarak kan ceritanya. Persis loh di depan saya begini. Boleh dibilang saya nggak lengah gitu sebetulnya. Karena kan sudah biasa juga ayunan itu. Cuman yang saya nggak tahu itu dia pegang 2 kartu. Nggak pernah dia pegang 2 kartu ini. Jadi anaknya itu kadang-kadang suka tiba-tiba jadi bengong gitu. Kayak ada diajak dia ini bicara gitu. Dia suka ngelamun gitu. Kalau lagi fokus bisa semua. Ini warna apa? Dia bisa ngomong gitu. Tapi kalau lagi kemana dia pikirannya. Gak bisa diajak ngapa-ngapain. Gak tahu blank kemana pikirannya. Kalau kita lihat dari luar normal sekali. Kan seperti saya bilang tadi. Saya kan terjadi lah itu. Kan orang kan apa ya? Kan kalau kayak gitu kan cobalah misalnya kayak saya di sini. Cuma kan saya coba ikuti aturan mereka. Maksudnya sebetulnya kan mereka nggak sadar juga. Kan di satu sisi kan mereka nggak bisa marah, nggak bisa ini gitu kan. Tapi di satu sisi kadang mereka jadi marah juga. Kadang-kadang terbawa juga marahnya sehingga program tidak masuk. Karena apa? Sudah berusaha ingin supaya dia itu jangan ngomong anjing tadi. Wah mesti tegas sama dia. Oke saya tegas. Begitu di luar, begitu dia ngomong lagi. Langsung saya datangi. Iya. Tapi saya lihat dia mulai takut. Badannya besar gitu. Iya. Dia tangkap polisi kamu nanti kayak gini. Kamu mau jadi orang jahat. Bilang gitu.
Tapi kan saya tetap bisa, tenang, ayo. Jadi benar-benar saudara di situ saya melihat gitu ya. Saya melihat Tuhan itu ada di sana gitu. Benar-benar saya itu memperhatikan Tuhan gitu loh. Seperti saya katakan tadi sama saudara ketika kita datang di sini. Ini kayak rumah kita gitu loh. Persekutuan ini. Kayak rumah Bapa gitu. Di mana masing-masing kita ini bisa curhat sama firman itu. Yang saya rasakan dengan yang masing-masing saudara rasakan. Tuhan. Tapi yang saudara rasakan dengan saya yang rasakan itu berbeda. Tergantung bagaimana keadaan kita masing-masing. Tergantung kerinduan kita. Tergantung kesucian hati kita. Tergantung kemurnian hati kita. Tergantung rasa dan lapar haus kita. Tergantung juga kondisi kita. Level kita seperti apa. Ya. Disitulah keajaiban. Keajaiban Tuhan yang sekarang itu saudara. Yang sedang kita ikutin ini. Kita bilang dia Tuhan Yesus. Ya iya dia Tuhan Yesus. Dia Yahweh. Ya dia Yahweh. Tapi kan kita dulu kan enggak. Ya memang kita enggak terbiasa dengan Yahweh lah. Jadi ngapain kita harus panggil-panggil nama Yahweh kayak gitu. Ada orang yang ini. Lah itu kan bukan di zaman kita. Dulu. Ngapain? Kita enggak familiar dengan itu. Kita kan familiar dengan nama Yesus. Yesus itu tidak membawa nama Yahweh lagi. Pada waktu dia datang itu. Dia bilang apa? Bapa kami yang di sorga. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah kayak gini. Bapa kami yang di sorga. Dimulai dengan apa? Dikuduskanlah namamu. Artinya gini. Tuhan namamu itu kudus. Jadi kami panggil engkau Bapa. Itu sebetulnya yang mau diterangkan sama si pengikutnya kemudian, saudara. Kan pada waktu itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan Tuhan mereka itu sangat ini sekali dengan nama itu. Sampai-sampai nama itu jadi melebihi Tuhan itu sendiri gitu loh. Makanya, tapi tanpa sadar, mereka itu jadi memanfaatkan nama itu padahal nama itu kudus gitu loh. Jadi ketika Tuhan mengajar dari kalimat pertama itu aja itu sudah pengajarannya dalam. Dikuduskanlah namamu gitu. Jadi pengikutnya itu disuruh panggil Tuhan itu sekarang panggil Bapa aja gitu. Jangan sebutkan nama itu. Nama itu kudus. Kuduskanlah nama Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Jangan sembarangan. Itu Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu. Gak terhampiri kita itu. Jadi ketika Yesus membawa kata Bapa itu. Benar-benar sebetulnya orang Israel itu gak ditujukan kepada dirinya. Coba saudara sekarang ketika kita itu beralih ke nama Tuhan yang Maha Kuasa. Coba. Bukankah saya harus menerangkan terus nama Yesus kepada saudara? Rasanya kan kita enggan meninggalkan nama itu kan. Kalau di barat sana saudara, itu nama manusia biasa sudah pakai nama Yesus kok. Di zaman Yesus juga pun dua sudah ada. Yesus yang disebut Barsabas katanya atau siapa.
Iya kan? Bagaimana lagi kalau kita sebut itu? Kita aja kan yang ini sekali saudara dengan nama itu. Karena sebetulnya ketika disebut pertama pun bukan nama Yesus kok. Immanuel. Jadi ketika sekarang kita menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa sekalipun, saudara, kan sebetulnya itu kan manusia seperti kita. Benar seperti kita. Iya. Seperti kita. Jadi ketika kita itu menerima dia, kita kan gak pernah jumpa sama dia. Yang saudara jumpa itu saya. Yang bicara kepada saudara. Yang dipilih Tuhan bicara sama saudara. Tapi saya dengan saudara itu sama. Saya harus punya pikiran Kristus. Kalau tidak, saya pun disingkirkan sama dia. Ya, karena saya ciptaan. Saya ini adalah idenya Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Kalau Tuhan mau ganti pemainnya, wadahnya, bebas aja dia. Tapi ketika wadahnya ini mulai mengenal wataknya Tuhan dan wataknya berubah, disitulah kita mulai merasakan betapa indahnya Tuhan itu. Jadi yang diceritakan tadi itu seperti itu sebetulnya. Dulu kita nggak merasakan itu. Tapi kita merasakan sekarang. Ketika ngomong takut akan Tuhan aja kita langsung tahu loh. Kayak apa itu takut akan Tuhan. Makanya bisa cerita takut akan Tuhan itu luas. Karena yang kita ceritakan itu pengalaman kita. Ketika kita baca kisah itu, kisah Ayub misalnya yang diceritakan tadi, ketika kita baca itu, kita langsung merasakan pribadi yang berbicara kepada Ayub itu. Langsung rasanya kita tahu Ayub itu kayak gimana perasaannya. Langsung kayak kita tahu. Dari mana itu bisa terjadi? Bayangkan kira-kira seperti itulah ketika kita ngomong sama orang. Tanpa sadar. Tuhan yang tersembunyi itu menampakkan diri kepada orang itu. Waktu kita gak ngatur Tuhan. Waktu kita sangkali diri kita. Disitulah Tuhan pemilik alam semesta ini menampakkan dirinya. Kemana saja air itu mengalir. Kemana saja aku pergi. Kamu tahu jalan ke situ. Tahukah saudara? Semua misteri di alam roh, misteri firman Tuhan akan disingkapkan kepada masing-masing kita. Siapkah saudara? Mampukah saudara menerima firman itu? Bisakah saudara merasakan yang saya rasakan hari ini? Mengertikah saudara dengan apa yang saya katakan? Tahukah saudara? Tuhan itu yakin sekali dengan setiap kata-kata dia. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam masing-masing kita. Itu rohnya Tuhan.
Itu sebabnya saudara, ketika saudara menerima firman ini, Yerusalem yang baru sedang turun dari surga. Kita sedang ada di kerajaan 1000 tahun. Kita sedang ada persiapan langit baru dan bumi yang baru. Itu saudara, bencana-bencana yang terjadi, puting beliung itu saudara. Coba lihat banjir yang terjadi kayak di Filipina itu, lihat saudara, gempa. Ya. Persiapan langit baru, bumi baru. Kalau dilihat dari buminya saudara, ternyata memang saudara, manusia itu memang sudah gila sekali saudara. Bayangkan punya pikiran ngebor bumi ini. Dari sini mau dibor dia sampai tembus di bumi bagian yang lain. Coba bayangkan betapa gilanya. Dan ternyata sudah mereka lakukan. Tahu saudara, untuk mencapai titik yang paling tengah itu pun masih 0,sekian%. Tapi tahu saudara, saking penasarannya manusia itu, seperti itu mereka lakukan. Apa yang terjadi di Sidoarjo itu bukan karena mereka masuk sampai ke dalam itu, bawah sekali. Wih, kalau diusut itu, wah, keserakahan itu. Jadi ketika terjadi bencana-bencana itu, tahu nggak saudara? Disitulah persiapan langit baru, bumi yang baru. Tahu artinya apa? Bumi ini diperbarui. Tapi tahu karena apa? Karena firman Tuhan. Iya kan? Tanpa sadar bumi ini jadi mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita bersekutu dengan Tuhan yang benar. Sekarang beranikah kita ngatur-ngatur Tuhan lagi? Beranikah kita nyihir orang lain lewat doa-doa kita? Pikiran kita apa? Kalau boleh Bapak. Kalau Tuhan berkenan. Ya sekarang. Gak lagi pakai effort kita. Gak pakai lagi kekuatan kita. Tapi Tuhan yang menampakkan dirinya. Baca ya firman Tuhan sekarang ya. Membangun gereja, ini saya lompatin ya. Jadi kalau saudara punya aplikasinya itu baca nanti yang bab 17 itu ya. Dari baca bab 1, bab 2 gitu, perhatikan semua kata-katanya itu nanti akan diterangkan sama Tuhan. Iya. Tergantung bagaimana engkau percaya kalau Tuhan itu persis. Jadi ketika engkau memberikan dirimu ini, engkau percaya engkau sudah ditebus sama Tuhan. Engkau ini milik Tuhan. Percaya, terima. Dan Tuhan itu smart kan? Tapi engkau mesti percaya engkau pun smart karena engkau ciptaan. Artinya, jangan kecilkan otakmu. Biarkan dia dicuci sama Tuhan, sama firman Tuhan. Sampai otakmu ini segar. Sampai nanti kata-katamu itu akan teratur. Iya. Oh saudara, untuk
Untuk public speaking itu ada mata kuliah. Untuk bisa berbicara internasional gitu. Iya. Karena atur semua intonasinya. Tapi itu saudara, makin membuat manusia terperosok. Makin pakai topeng dia. Iya. Tapi kalau Tuhan yang ngajar. Oke. Tuhan yang ngajar langsung ketika kita baca firman ini saudara. Engkau bisa mengalahkan orang yang hebat public speakingnya. Orang yang mendengarnya akan bisa merasakan hidup. Sekalipun engkau tidak kuliah public speaking. Iya. Wawasanmu jauh lebih luas dari mereka. Jadi ketika kita baca, walaupun nampaknya tinggi yang kita baca, tapi perhatikan, Tuhan itu sendiri yang ada di sampingmu, tahu levelmu seperti apa. Iya. Tahu. Ya. Membangun gereja benar-benar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Aku mengerahkan seluruh hatiku dalam pembangunan. Dan iblis akan melakukan segala yang ia bisa untuk meruntuhkannya. Nampaknya kan iblis ini rese kan? Ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa dibiarkan sama Tuhan? Kok dia ada, kok disebutkan gitu? Ngapain disebutkan? Bukan kadang-kadang menyebutkannya, membuat dia itu. Kan ketika dibilang, iblis akan melakukan segala yang ia bisa untuk meruntuhkannya. Masa dibiarkannya gitu, lagi bangun dia, lagi bangun bangunan gitu kan. Kalau kita biarkan orang lain merusaknya gitu, apa kita gak usir dia? Apa Tuhan gak punya kuasa? Kamu gak bisa di sini? Bisa dong. Tapi kenapa ada firman ini? Kira-kira pikirkan. Apa gunanya dia? Kalau tidak ada dia, kita gak berjaga-jaga. Kalau tidak ada dia, kita gak mengerahkan segenap perhatian kita. Iya. Kita gak akan berjaga-jaga dong. Tentu kalau kita gak berjaga-jaga, kita gak akan ngerti semua firman ini. Kita gak akan benar-benar duduk di kaki Tuhan. Mencari dia. Hikmat kita tidak akan bertumbuh. Iya. Makanya ketika dia bilang, sudah tenang. Tenanglah di hadapanku. Kalau kita tidak merasakan ketidaktenangan, kita nggak ngerti apa itu ketenangan. Seperti yang saya katakan, saya ceritakan sama saudara. Disitulah saya sangat menghargai waktu duduk di kaki Tuhan. Kadang-kadang kalau saya pas jam 2 masuknya gitu kan. Tapi pagi harus rapat gitu kan. Gak mungkin saya balik ke ini kan. Ngapain saya di situ? Karena saya ke tempat ini. Puji Tuhan, kuncinya sudah ketemu. Bisa selama ini Uli lupa ngasihnya. Iya. Hal dititip sama Om Tuin. Karena waktu itu kan sama-sama pulang. Baru. Betul. Di situ benar-benar saya menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Maksudnya sujud.
Duduk. Waktu itu sangat berharga. Karena apa? Mencari kehendak Tuhan. Iblis berusaha mengintimidasi. Nanti kalau begini, nanti kalau begini, kalau begini, kalau begini. Ada pikirannya. Bisa sujud di hadapan Tuhan. Ya nggak tahu kita mau doakan apa. Cuma bisa bilang, Tuhan. Cuma bisa baca firman Tuhan. Mengesampingkan masalah saya. Baca firman Tuhan. Rasakanlah firman Tuhan itu mengalir. Memberikan kedamaian. Memberikan ketenangan. Jika engkau ingin dibangun, engkau harus menjadi seseorang yang memiliki visi. Ya iyalah, kalau kita nggak punya visi, nggak punya pandangan ke depan, mana bisa dibangun? Kalau saya tidak melihat misalnya ketika kita ada di sini, mulai ada orang dari Putra Batam, ada berapa orang mereka sekarang? Ada lagi yang baru. Itu kan? Apalagi sudah terlibat mereka dalam pelayanan. Saya nggak paksa mereka mau saja. Ya kan? Apalagi ketika mereka sudah datang di sini dengan bebas. Coba. Mereka pakai sendiri semua. Saya panggil mereka ini. Kalau kalian mau pakai sound systemnya, gini cara pakainya. Lihat sini semua. Perhatikan ya. Saya panggil ketuanya. Gini, kamu lihat sendiri. Semua lihat ya. Yang anak perempuan pun ada. Nih, menghidupkannya. Hidupkan ini dulu. Baru yang sana. Mematikannya. Yang sana dulu. Baru ini. Ingat ya. Semuanya kayak gini, ini untuk ini. Siapa? Ya kan? Kan jadi kayak milik mereka sendiri. Coba. Kan langsung tercipta di sini. Ada visi yang akan kita lihat tentang anak-anak itu. Kita mulai melihat firman Tuhan ini secara dalam akan mereka masuki. Ya. Mereka itu belajar apa sih? Kan dunia yang ngajarin mereka. Sistem yang mereka ajari mereka. Bagaimana kalau yang ngajari mereka itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah visi. Kau mesti punya visi. Pandangan ke depan. Itulah yang membuat kita bisa dibangun terus. Dan yang tahu bentuk bangunannya adalah Tuhan itu sendiri. Tapi secara diam-diam, dia akan terangkan kepada kita lewat persekutuan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 1, 2, 3. Mana si Esther ini? Tersembunyi. Oke. Selamat sekolah.